Shalom. Kita bersyukur untuk kebaikan, kemurahan nama Tuhan. Dia boleh merayakan kita lagi pada pagi hari ini untuk masuk dalam hadirat, untuk menyembah, beribadah kepada. Mari kita siapkan hati kita, sama berikan kita waktu 1-2 detik untuk bersyukur kepada Tuhan. NYTB nomor 120. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka ibadah kita pada pagi hari. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Baik, kita masih terus memuji Tuhan. Jika langit dan bumi memuji Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Dia. Mari kita puji Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dan mari kita naikkan syukur kita, sorak-sorak kita pada Tuhan. Sebab dia ciptakan semua
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi kita akan menjadi seperti jemaat yang berbangkit berdiri. Kita bersorak bagi nama Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah jemaat saja. Sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sama-sama, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Yeay! Puji nama Tuhan. Kita masih terus bersorak bagi nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Mari berikan tos kepada kiri kanan. Mari bersorak bagi nama Tuhan. Karena Dia Raja. Dia telah memberikan keselamatan bagi kita, cara hidup baru untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Kau bakaran yang teguh. Sama-sama sorakan. Kau batu karang yang teguh, kau tak benteng dan perisaiku, yang mengalahkan maut, mengalahkan maut. Hanya macam bangkit yang hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, Raja berkuasa. Bersorak,
kita hidup. Haleluya. Selawat kepada Yesus Tuhan, Dia Raja kita. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu semangat Tuhan. Ya, pada kesempatan ini adik-adik sekolah minggu akan dilayani secara resmi. Kita panggil mereka ke depan dengan iringi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Masih ada dari di sana, masih ada satu. Kita panggil lagi jalan serta Yesus. Sama-sama kita panggil ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Erik, selamat beribadah. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan menyampaikan kesaksian. Apakah ada yang ingin bersaksi memuji Tuhan, yang bersaksi melalui pengalaman hidup, melalui pujian atau seri? Nggak ada ya? Oke, mungkin next time ya. Ya, kita akan memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan setiap berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami, yang Kau boleh kerjakan, nyatakan dalam hidup kami selama 1 minggu ini. Dan kami bersyukur bahwa kami dapat memberikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, bahkan yang belum sempat memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita iringi lagu untuk memberikan persembahan dengan Siji Loro Telu. Sambil bergoyang kalau bisa ya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita karuniai kesempatan lagi untuk beribadah bersama. Maka bersama Bapak Gembala yang terkasih, saya menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian dengan penuh sukacita yang hadir dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, baik yang hadir di sini maupun Bapak Ibu yang mengikuti jalannya ibadah dari rumah masing-masing di Malang Raya, Kota Batu, tapi juga yang ada di Anjungan dan di lain tempat. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan sebagaimana biasa, mari kami tetap menghimbau Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Kota Wisata Batu maupun yang ada di tempat yang jauh, silakan menghubungi Bapak Gembala setiap kali ada pergumulan doa atau mau sharing dan lain sebagainya kepada Bapak Gembala secara langsung maupun lewat nomor WhatsApp yang tertera dalam Warta Tesalonika di tangan kita masing-masing atau di layar
YouTube ketika Bapak Ibu memperhatikannya. Dan puji Tuhan bahwa di pagi hari yang baru ini mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah GMI Tesalonika di Gampang 3. Kami mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, selamat datang. Boleh memberitahukan namanya khususnya dari kiri mimbar. Nama saya Iskia Nathanael dari Jakarta. Saudara Nathan dan berikutnya Angel Gracia dari sama Angel dan nama saya Risya Mutiara Wibowo dari Sumba. Cynthia, Risya Mutiara Wibowo. Risya. Oke, selamat datang. Dan di antara kita ada dua nona mahasiswa yang Institut Tinggi Indonesia. Selamat. Oh, masih ada di belakang. Mari silakan. Nona? Saya Vira. Selamat datang Vira. Dan dua mahasiswa yang diutus oleh Institut Injil Indonesia untuk melayani di GMI Tesalonika, khususnya di PPA Dorcas, terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 14 Agustus 2024 kan? 22. Ya, jangan khawatir. Selamat datang, selamat bergabung dalam pelayanan. Kiranya kehadiran kedua saudara kita ini, yang pertama adalah Saudari Iren Matondang dan Saudari Lucian Mularen. Yang mana Iren? Oke, yang mana Lucy? Saudara sebelahnya. Kiranya kesempatan 11 Juli sampai 14 Agustus ini sangat bermanfaat baik bagi kedua nona, tapi juga untuk anak-anak PPA dan pelayanan GMI, khususnya perkunjungan. Ada beberapa keluarga yang tidak bisa hadir karena usia. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Dan puji Tuhan bahwa hari ini kita akan dilayani, atau pelayan firman kita pada pagi hari ini ialah Saudari Nabila Iglesias. Monggo berdiri, Ibu. Ya, bukan yang terakhir ya, nanti akan tetap kita undang-undang untuk melayani GMI. Hadirannya ketika kembali ke bangku kuliah di Institut Indonesia sekaligus mengikuti wisuda dan puji Tuhan. Kita sangat bersyukur buat kehadirannya tentang pentingnya seluruh praktis maupun pelayanan rohani di GMI Tesalonika. Didampingi oleh banyak pelayan altar kita pada pagi hari ini, baik singer maupun pemain musik. LCD ini kehadirannya Saudari Nabila, penerima tamu, sound system dan persiapan praktis lainnya sejak kemarin-kemarin. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Kita akan diberkati dengan pelayanan firman di bawah tema hidup baru dan cara hidup baru. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Evangelis Jitro Perai MTH. Kita bersyukur bahwa beliau juga akan siap melayani kita pada minggu depan. Dan sekolah minggu sedang berlangsung, dilayani oleh Kak Sinta dan Kak Sinta. Nanti tanggal 11 Juli 2022 ada kebaktian rumah tangga Bapak Ibu sekalian dan calon Bapak Ibu di aula gereja, dimulai tepat jam 5 dan dipimpin oleh Bapak Parwoto dan Ibu Widi. Nanti pelayan firman dan YouTubersnya. Terima kasih. Persembahan kita minggu lalu ada, tapi belum tertera di sini karena kita punya Ibu Bendahara sedang melayani putrinya yang sedang diopname di rumah sakit setelah KTN kurang sehat. Dan nanti minggu depan akan diterakan atau ditulis kembali di Warta Tesalonika juga berikut pengeluarannya. Dan selamat ulang tahun kepada Saudari Dwi Sinta Magau dan anak kita Steven Dolika, baik pada tanggal 10 Juli maupun 15 Juli dalam minggu ini. Bahkan buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin berulang tahun sejak hari ini sampai hari Minggu ke depan, tetapi namanya tidak tertera di sini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Ikut bersukacita, ikut bersyukur untuk hari-hari anugerah Tuhan yang Tuhan karuniakan. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian kado firman Tuhan buat yang berulang tahun dari Efesus pasal 2 ayat 10. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengambil waktu doa bersama-sama dengan doa yang sudah tertera dalam Warta Tesalonika. Yang pertama, bersama kita akan mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia Tuhan Yesus buat kita sekalian di setiap musim hidup kita, apapun itu. Kemudian ada dua bagian pokok doa. Yang pertama, mohon kesediaan semua yang ada di sebelah kanan mimbar bersama semua pelayan altar berdoa buat bangsa dan negara kita, khususnya di hari ini. Bangsa dan negara kita banyak rakyatnya yang merayakan hari raya mereka atau beliau dengan situasi keamanan dan lain sebagainya, seperti yang ada tertulis di dalam warta ini, termasuk berdoa untuk semua peserta yang akan datang di KTT G20 November nanti di Bali ya. Di Bali. Ada di sini, termasuk kota wisata Batu kita tercinta kita, mari doakan itu semua. Dan bagian pokok doa yang kedua, berdoa buat seluruh jemaat yang ini, mulai yang masih ada dalam kandungan sampai yang di usianya yang uzur, di sini maupun di tempat yang jauh dari kita, termasuk bibinya anak tentunya, agar supaya semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Karena kita tahu khususnya untuk kita yang ada di kota wisata Batu dengan dinginnya udara, kalau malam hari subuh itu bisa 15 derajat, yang sedang dalam perawatan seperti yang namanya tertulis di sini, kita akan ambil bagian untuk mendoakannya. Dan bahkan yang tidak tertulis yang kita tahu dalam pemilihan, kita akan doakan untuk bersama. Untuk sebelah kiri saya semuanya dan semua Bapak Ibu yang mengikuti jalannya ibadah di rumah masing-masing, termasuk Ibu Husni ya yang rajin mengikuti dari rumah, Mbak Sudari dan juga Mbak Siati memang tidak, tapi selalu ingat gerejanya dan kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengambil waktu doa kita bersama, berdoa bersuara di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus untuk kebaikan, untuk kasih karunia, berkat dan rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kau karuniakan buat tiap-tiap kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari yang masih baik sampai kepada yang sudah uzur. Terima kasih Bapa di surga, kekuatan iman, kekuatan tubuh jasmani kami. Kami bersyukur karena Engkau-lah yang mengaruniakannya kepada kami. Namun kami tetap mohon pengasihan-Mu Tuhan. Begitu perlunya kami memiliki kekuatan dan kesehatan, terlebih buat anak-anak kami yang masih kecil, cucu-cucu kami yang sedang dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Baik itu untuk Mbak Fania, untuk Mas Kaleb, juga untuk Michelle dan Alf yang masih belum sehat. Dan kami berdoa, mohon Tuhan Yesus juga menolong orang-orang tua kami, baik itu Ibu Lustahel maupun Pak Tahir sendiri, serta oma, opa yang membutuhkan anugerah Tuhan dalam jemaat kami ini. Namun kami bersyukur bahwa apapun keadaan kami, Engkau Tuhan ada, memberikan kekuatan, keyakinan, iman yang teguh, sehingga tidak goyah, senantiasa berseru-seru memanggil nama Tuhan di setiap keadaan hidup kami.
Kami bersyukur bahwa hari-hari kami lewati dengan berbagai kegiatan bahkan pergumulan. Engkau Tuhan memegang tangan kami, menuntun langkah kami. Terima kasih bahwa Tuhan juga menyiapkan bagi kami hari ini di mana kami boleh beribadah bersama. Firman Allah yang hidup yang akan melayani kami melalui saudari Nabila. Tuhan Yesus mengurapinya agar menjadi berkat bagi kami semua apa yang akan dipaparkannya lewat firman-Mu. Dan kami bersyukur, berdoa agar supaya di hari-hari ke depan ini kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tetap cukup buat tiap-tiap kami, sehingga kami memasuki sepanjang minggu ini dengan anugerah dan pengasihan Allah yang sempurna. Terlebih buat hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, baik yang tidak kami ketahui, tetapi juga buat kedua hamba-Mu yang berulang tahun, entah itu saudari Dwi Sinta Magau maupun anak kami Steven Dolika. Marilah ya Tuhan, Engkau memberkati hari-hari ke depan ini, sebagaimana Tuhan sudah menjagai dan melindungi melewati hari-hari yang di belakang. Bersyukur bahwa berkat dan pertolongan Tuhan juga menyertai kota kami dan bangsa kami hari ini lagi. Gereja-gereja Tuhan yang beribadah di hadapan Allah, di tempat-tempat ibadah maupun di tempat-tempat penyewaan bahkan di padang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang setelah berjerih lelah untuk jalannya ibadah pada pagi hari ini. Sejak kemarin berlatih, Tuhan kiranya memberkati karena Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa di surga. Dan bersyukur untuk kedua nona yang siap mengambil bagian dalam pelayanan gereja-Mu mulai dari tanggal 11 ini sampai bulan Agustus mendatang. Mari Tuhan memberkati juga nanti di acara ibadah pengutusan di multigenerasi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani di ladang misi yang diutus oleh YPPI, khususnya Ibu Heidi Tangkere. Kami berdoa Tuhan melindungi, memberkati beliau yang senantiasa setia melayani anak-anak panti asuhan, mengunjungi dari rumah ke rumah, tidak mengenal cuaca yang dingin maupun pandemi yang bergelora. Tuhan melindungi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah YPPI dengan berbagai kegiatan pelayanan yang besar di segala bidang pelayanan di satuan kegiatan, pendidikan umum, pendidikan teologia, diakonia, dan juga pelayanan bersama gereja-gereja serta instansi pemerintahan di dalam maupun luar negeri. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, pengurus, pembina, pengawas yang tiap-tiap hari bergumul untuk bagaimana menyatakan kemuliaan Allah lewat pelayanan YPPI. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah dosa dan salah kami agar kami layak menyapa-Mu ya Aba ya Bapa dalam hidup pribadi kami masing-masing. Terima kasih Engkau telah mendengarkan seruan doa kami dan Engkau menjawabnya sesuai kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dan menanti-nantikannya dari dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, disucikanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak-Ibu. Baik, kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Mazmur pasal 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Mazmur pasal 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Bahagia orang saleh bintang dari dalam. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku.
senantiasa menemani Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan ada nikmat senantiasa. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat. Ini kerinduan hati kami Tuhan, yaitu segenap hati menyembah, seluruh hidup memuji. Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku berikan hati, ku berikan hatiku.
menyertai kami. Di dalam ketidakmampuan kami untuk berharap setia, Engkau hadir. Maka hanya padamu kami mau sembah, dan kami mau sanjung karena Kau mulia. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang disembah, layak dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana ada. Kami masih boleh Tuhan layakan untuk hidup. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini layakan hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau mau. Lawat kami Tuhan, jemaat di tempat ini, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau perbaharui hati kami, pikiran kami. Bahkan Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu di depan sini. Dalam setiap keterbatasan hamba-Mu Tuhan, layakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang masih boleh mempercayakan saya. Dan mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir saya ada di tempat ini. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh melayakan saya untuk melayani di tempat ini. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang bertema hidup baru dan cara hidup baru. Hidup baru dan cara hidup baru. Kita sering dengar bagaimana kehidupan yang mungkin sering diungkapkan juga oleh Bapak Gembala kita. Hidup ini ada dua. Yang pertama ada yang terbatas, juga ada yang kekal. Ya, yang biologis dan juga zoe, yang biasa juga diutarakan oleh Bapak Gembala kita. Dan yang kedua juga baru sendiri punya makna kata yang berbeda. Ya, kalau kita perhatikan secara seksama, baru juga diidentikan suatu pembaruan yang benar-benar nyatanya belum ada sama sekali. Baru yang memang gak pernah kita miliki. Itu yang biasa kalau bahasa Yunaninya disebut neos.
Nah, tapi ada juga suatu pembaruan yang benar-benar sudah lama tapi nggak bisa orang lain buat, cuma Tuhan yang bisa buat secara 100% memperbaharui. Nah, berbicara mengenai hidup, kita artikan ya, ibaratkan kita adalah ini, secarik tisu, secarik kertas. Yang pembuatnya pun waktu membuat ini tisu, punya tujuan untuk membersihkan, untuk ngelap keringat, untuk untuk lap-lap meja tadi mungkin sudah dibuat oleh Ibu Selan pagi hari tadi. Banyak gunanya, sama halnya seperti hidup kita. Tuhan menciptakan kita manusia baik adanya, punya banyak guna. Seperti layaknya tisu ini, Tuhan punya maksud buat kita. Ketika Dia menciptakan manusia, Dia berkata, sungguh amat baik ciptaanku ini. Tuhan membuat manusia segambar dengan rupa Allah, imago Dei. Dan tujuannya apa? Untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Allah, untuk beranak cucu. Bahkan banyak fungsi manusia yang Tuhan mau genapi di dalamnya. Tapi apa? Karena dosa, semua yang bagus, kebohongan, dusta, iri hati, benci, dendam, gak suka, yang bagus tadi jadi gak bagus lagi. Inilah kehidupan lama kita. Tuhan ciptakan kita baik adanya, tapi karena ada dosa, yang tadinya baik sudah rusak. Ibarat tisu ini kalau udah dikucel-kucel kayak gini, apa ada gunanya selain dibuang dari tempat sampah? Apa masih ada lagi gunanya tisu ini selain diremet-remet? Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita punya Tuhan Allah yang Maha Kasih. Dia mau membuat hidup kita menjadi baru. Dia gak mau buat kita benar-benar terluka. Dia gak mau buat kita benar-benar kecewa. Dia mau memulihkan keadaan kita kembali. Dia mau memulihkan keadaan kita kembali. Dia mau kita mengalami kehidupan yang baru melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang mau turun ke bumi, merendahkan dirinya oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita manusia. Mungkin terkadang kita merasa kita udah gak berguna lagi. Apa yang harus saya buat? Saya sudah hancur. Dosa sudah menyelubungi saya. Bahkan relasi saya dengan Tuhan, dengan sesama saya sudah mulai gak karuan. Sama halnya seperti tisu tadi. Sudah hancur, buyar, remek. Ya. Remek bahasa Indonesianya apa ya? Kalau hancur berkeping-keping gitulah ya. Itu bahasa Jawa remek. Ya. Dan bukan cuma nyampe di situ. Tuhan bukan hanya mau kita hidup baru. Suatu pembaharuan dan lahir baru hanya satu kali Tuhan yang berbuat. Tapi pembaharuan hidup itulah yang harus kita kerjakan terus menerus sampai kita ketemu Tuhan nanti. Dan yang jelas yang akan menjadi perenungan kita, bagaimana cara-cara untuk menjalani kehidupan baru,
Mari jemaat sekalian kita baca secara responsoria dari Kolose 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-17. Bagaimanakah kita harus menjalani cara kehidupan yang baru? Lembaga Alkitab memberi judul Manusia Baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Cara yang pertama yang harus kita buat ketika kita sudah mengalami hidup baru adalah matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Kalau di ayatnya yang ke-9 dibilang disuruh membuang dusta. Kita menghidupi kehidupan baru itu disuruh membuang dusta. Kenapa membuang dusta? Dan ingat ya, kamu dibilang di ayat Alkitab ini, ingat ya, kamu udah meninggalkan manusia lama kamu dan tinggalkan dusta. Dusta itu maksudnya adalah kebohongan. Saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini sudah tahu bahwa bohong adalah dosa pertama manusia. Bohong, dusta adalah dosa pertama manusia. Ketika apa? Ketika Adam dan Hawa dicari oleh Tuhan. Ketika Adam dan Hawa saling tuduh sama lain, gak mau mengaku kesalahannya sendiri-sendiri. Dusta adalah dosa pertama. Dan apa dibilang? Ayat yang ke-7 bilang, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu ketika kita ada dalam kehidupan lama kita. Tidak terkecuali dari antara kita. Karena Adam dan Hawa berbuat dosa. Dosa keturunan itu terus menerus sampai pada detik hari ini.
Jika kita semua menyangkali, saya nggak pernah berbohong. Nah itulah kita berbohong. Saya yakin dan percaya bahwa di tempat ini, dahulu ketika kita ada dalam kehidupan lama kita pasti pernah berbohong. Dan itu cara yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu membuang dusta dan berlaku jujur. Lalu yang kedua, kita harus menerapkan kasih. Karena di ayat ke-14 bilang, kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saya sungguh kagum ketika saya belajar tentang kasih. Ada lebih banyak pengajaran tentang kasih dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab. Bagaimana kasih Allah untuk kita, bagaimana kasih kita untuk sesama. Dan kasih itulah hukum yang utama dan terutama, bukan? Kasih. Kenapa Tuhan harus kasih? Kenapa nggak iman? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut. Dia mampu menutupi segala sesuatu. Orang yang beriman, dengan perbuatannya dia akan menampakkan kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal tersisa apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan di antara semuanya itu, yang paling utama dan terutama adalah kasih. Ketika saya meresponi kasih, ketika kita memiliki kasih, pasti kita mampu untuk melihat kelemahan orang dengan penuh ucapan syukur, dengan anggapan kelemahan orang ini bukan untuk diejek, bukan untuk dicaci, tapi untuk ditolong. Ketika kita hidup di dalam Kristus, dalam keadaan sesulit, sesakit apapun, ketika kasih itu ada, maka hal itu pasti lebih baik dibandingkan hari-hari terbaik kita tanpa Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang memberikan kita itu kasih. Kita mampu bersabar. Kita mampu melakukan hal-hal yang mungkin dunia pandang remeh. Tapi dengan hati yang penuh kasih, ketulusan itu pasti terpancar. Kasih menutupi segala sesuatu. Dia tidak geram, tidak pendendam, tidak. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-17, cara kita untuk menghidupi kehidupan baru kita adalah hidup mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita. Katakan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Karena dialah Allah yang memperbaharui kita. Dia yang membuat hari-hari kita, mau sesakit apapun, sesulit apapun, sepedih apapun, sekecewa apapun, dia membuat hari-hari kita lebih baik dibanding satu hari terbaik kita tanpa Tuhan Yesus Kristus. Jadi cara hidup baru, yang pertama kita harus meninggalkan dosa kita, dusta yang pertama. Yang kedua, kita juga harus menjalani hidup yang penuh kasih. Dan yang ketiga, kita juga harus melakukan dan memperkatakan segala sesuatu dimulai dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh Dia Allah Bapa kita. Saya undang pelayan altar untuk maju ke depan. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu lagu pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sudah sia-sia, semuanya gak berarti lagi.
Kita mau jalani kehidupan baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bersaat teduh, meresponi kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sejatinya kita tidak layak. Sejatinya kita tidak layak sama sekali. Dosa merenggut kita, dosa memperbudak kita. Dosa sudah ada dalam kedagingan kita. Bahkan mungkin ketika kita sudah lahir baru, kita tetap ada di dalam. Mari kita tanggalkan semuanya. Kita hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus, menjalani cara hidup baru yang Ku telah mati dan tinggalkan semua cara hidupku yang lama ya Tuhan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita responi kebaikan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, Jadilah padaku seperti jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Tuhan, sampai di sini hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Kami bersyukur atas kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan buat kami. Kami masih boleh Tuhan layakan untuk hidup. Bahkan hidup yang sekarang bukan lagi hidup yang lampau. Hidup yang sekarang adalah hidup yang baru. Kami mau Tuhan ketika kami ada di tempat ini dan ketika kami melangkahkan kaki keluar dari tempat ini, kami boleh keluar dengan damai sejahtera, sukacita dan kasih Tuhan melimpah-limpah atas kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman dan kebenaran. Kami berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada Bapa saya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita angkat refnya saja. Ku telah mati dan tinggalkan. Bapak Gembalakan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sia-sia
ada beberapa penjelasan. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.